أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, insya Allah biar kita bisa menyampaikan ilmu kepada kalangan-kalangan intelektual muda maupun yang sudah muda kembali. Ya, yang muda maupun yang sudah muda kembali. Kenapa? Karena semakin tua semakin muda. Orang itu kan kalau semakin tua katanya kembali seperti anak kecil. Berarti semakin muda kembali. Insya Allah di sana, di lantai atas. Nah, di pojok sebelah selatan yang lagi ada ibu-ibu duduk itu nantinya akan ada insya Allah kolam koi 3 kali 6 meter minimal. Untuk apa? Healing. Jadi untuk healing. Ya santri weekend ini kan kadang ya santri rada stres-stres gitu ya. Butuh healing sehingga lihat ikan jadi semakin asyik ya. Terus kita tanam tuh yang di tengah-tengah itu nanti mini hutan. Ya, kalau taman kan kecilian ya. Niatnya yang gede, mini hutan. Nah, siapa tahu nanti kita bisa punya hutan yang besar luar biasa. Nah, mini hutan itu nanti sambil duduk-duduk nyantai di situ bisa ngopi ya, santri weekend. Nah, ini pokoknya semua untuk menjamu santri weekend. Makanya kalau pengen ya jadi santri weekend. Kuota terbatas. Ya, kuota terbatas. Alhamdulillah ini hujannya turun lagi, petik-petik, asyik juga ya. Nah, itu menyenangkan. Kadang-kadang kita ini sama hujan sudah takut. Waduh, hujan itu jangan ditakutin, tapi dinikmati. Tapi moga-moga gak hujan meneh gitu. Makanya gak usah panjang, nanti langsung kita ke materi, terus peletakan batu kelanjutan. Nggak boleh nama batu pertama katanya. Jangan batu pertama, bangun terus kok batu pertama. Ya, batu kelanjutan, biar batunya terus berlanjut. Insya Allah nanti oleh ibu saya ya, insya Allah. Tema kajian malam hari ini, satu halal bihalal. Jangan khawatir, semua dosamu kepadaku sudah halal sejak dulu. Jadi kamu nggak pernah punya dosa sama aku. Semua salahmu kepadaku kalau gunjing-gunjing saya. Roti ini kok kurang enak, gunjing loh ya. Kopi ini kurang manis, gunjing panitia pengajian. Tinggal nyeruput gratis, kakean komentar. Kita itu kan suka gitu kadang-kadang ya. Tidak jadi masalah. Kita diajarkan untuk tidak pernah menyimpan rasa benci, tidak pernah menyimpan rasa marah, dan diajarkan untuk selalu orang yang punya salah itu nggak sempat jadi hitungan. Salah langsung nol. Tapi buat pantes-pantesan halal bihalal dulu ya. Ya buat pantesan sudah kumaafkan semua kesalahanmu, maka tolong maafkan 1000 kesalahanku. Nah, kalau nggak maafkan berarti nanti kita tuntut-tuntutan di akhirat. Ruwet toh ya? Ruwet nggak ruwet? Ruwet. Udah mau masuk surga, maaf malaikat, saya lagi ada problem sama Habib Novel. Wah, nggak rampung-rampung, nggak melebu-melebu surga. Makanya kalau kita sama orang lain tuh maafkan saja semua. Jangan sampai ada sesuatu yang kita simpan. Nah, tema pengajiannya adalah tentang semangat yang besar. Semangat yang besar. Rabbi ighfirli, kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surat Shad ayat 35, dan itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Muhammad bawa handphone. Nah coba Habib, surat Shad ayat 35 ya. Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan adalah ucapan Nabi Sulaiman. Jadi ini ucapan Nabi Sulaiman dikutip oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat di depannya qala. Ya, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Terus innaka antal wahhab. Ya, innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berkata, qala, di sini ada pelajaran, berarti kalau kita ngomong apapun itu tercatat. Ada malaikat raqib sama atid, itu mencatat. Tidaklah kalian mengucapkan satu kalimat kecuali dicatat oleh malaikat. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat
buruk. Ya, doa juga begitu. Doa itu terus tercatat, diterima, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doanya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mengalami ujian. Ya, setelah mengalami ujian, makanya diawali dengan Rabbighfirli, ya Allah yang maha ngurusi segala sesuatu, tolong ampuni aku. Nah, kadang-kadang kita ini ya nggak punya sopan santun loh. Ujuk-ujuk Allahumma duit. Ya, ujuk-ujuk begitu, Allahumma saya minta ini, ya Allah saya minta ini. Sadar sih ngono lho. Kita ini sadar dulu dosa kita banyak, salah kita banyak. Ya, nomor satu minta ampun dulu, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku, wahabli, dan karuniakan kepadaku. Nanti coba Habib Muhammad dicek di tafsir. Ya, yang saya tahu habli ini karuniakan kepadaku itu sifatnya wahbah. Jadi wahbah itu adalah karunia yang didapatkan tanpa repot, tanpa usaha. Wahbah, jadi hadiah gitu loh. Berilah aku hadiah, nggak pakai repot-repot. Mulkan, satu kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, yang orang hidup setelah aku tidak boleh punya kerajaan seperti yang aku dapatkan ini. Ya, innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau maha mampu memberi tanpa kita harus usaha macam-macam. Maha mampu ya Rabb, engkau memberikan semua itu. Antal wahhab. Hasilnya apa? Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Sampai di masa Nabi Muhammad SAW, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu bilang pengen saya tangkap setan, kemudian pengen saya ikat di masjid gitu ya. Yang goda saya itu mau tak ikat di masjid, kurang lebih begitu makna hadis. Agar besok kalian bisa lihat wujudnya itu seperti apa. Tapi niatku itu kuurungkan karena teringat permohonan akhi Sulaiman, permohonannya saudaraku Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman pernah ngomong nggak boleh ada yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Maka Rasulullah pun SAW kemudian mengurungkan niatnya. Ini yang begini bagian kekuasaannya Nabi Sulaiman, tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pengen saya garis bawahi apa? Ini buat kita semua. Nabi Sulaiman itu nabi dan raja, betul ya? Nabi dan raja. Sulaiman bin siapa? Bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman putranya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu orang biasa atau pejabat? Ya, di atasnya pejabat. Kalau pejabat itu masih ada masa jabatannya. Kalau Nabi Dawud ini rojo. Raja itu berakhir dengan wafat atau digulingkan oleh raja yang lain. Raja itu seumur hidup, raja. Nabi Dawud alaihissalam raja dan kerajaannya besar. Ya, kerajaannya besar. Nabi Sulaiman kemudian menggantikan ayahnya. Berarti kerajaannya besar atau kecil? Besar. Kerajaannya besar. Jadi kalau bahasa kasarnya sugih, bapaknya sugih, kaya dan ayahnya juga kaya, berkuasa dan ayahnya juga berkuasa. Kendati demikian Nabi Sulaiman alaihissalam tidak merasa cukup. Makanya qanaah itu, definisi qanaah itu yang bagaimana? Apa nggak boleh minta tambahan? Udah saya merasa cukup, jadi nggak minta tambahan. Bukan begitu. Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada, tapi pengen dapat tambahan kalau itu digunakan dalam perjuangan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rumah satu, qanaah, saya terima dengan senang rumah satu. Ya Rob, tapi saya minta rumah 200 lagi. Ya, kenapa? Saya butuh untuk ini. Semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman udah punya kerajaan, minta kerajaan yang orang lain nggak punya seperti kerajaanku. Semangatnya tingginya luar biasa. Nah, umur saya 46, sekian, hampir 47. Juli nanti menurut hitungan Masehi umur saya insya Allah masuk 47 tahun.